Alvina dulu ya. Yang ngirim duluan siapa? Saya, Pak. Alvina ya. Alvina, ini sudah tanggal berapa ini? Ini bulan April ya. April, Mei, Juni, Juli ya. Anda punya Alvina itu kalau mau menyusul Dewita dan Farah itu harus selesai bulan Juli, ada 3 bulan. Tapi kalau Alvina fokus, insya Allah bisa aja mengejar ya. Oke, meskipun sekarang masih di bab 1. Baik, saya mau tampilkan dulu ininya apa? Punyanya Alvina ya. Yang 9 April ya, Alvina. Iya, Pak. Ik, saya sudah memberikan beberapa catatan untuk draft 1-nya Alvina ini ya. Nah ini di bagian ini tidak perlu muncul ya Alvina. Apa? Informasi tentang siapa Eka itu nggak perlu ya. Itu nggak penting ya. Oke, ini nggak penting. Ya. Karena informasi tentang ini orang sudah bisa peroleh dari banyak sumber ya. Oke. Kemudian dari ini dibuang, langsung masuk ke sini. Cuma saya ingin mengkonfirmasi pernyataanmu ini. Bahwa konflik utamanya itu berpusat pada perjuangan satu menghadapi kenakalan remaja. Betulkah begitu? Satu yang itu kan nakal. Masa dia menghadapi kenakalan remaja itu maksudnya gimana yang dimaksud dengan menghadapi kenakalan remaja? Agar tidak terpengaruh, Pak. Tapi akhirnya dia juga terpengaruh. Siapa? Si Sato. Loh, bukannya yang nakal itu satunya? Iya, tapi lingkungannya juga begitu, Pak. Loh, maksudnya gimana? Kamu sudah baca ini? Sudah. Iya, yang nakal itu siapa? Yang dihadapi satu siapa? Di cerita itu, akhirnya dia juga ikut kenakalan remaja itu, Pak. Seperti minum minuman keras. Enggak, yang pertanyaan saya, kalau kamu konflik utamanya berpusat pada perjuangan satu menghadapi kenakalan remaja. Berarti satunya enggak nakal atau gimana? Menghadapi yang dimaksud dengan menghadapi kenakalan remaja itu satu itu gimana cara menghadapi kenakalan remaja? Mungkin saya keliru di situ, Pak. Dibaca bener-bener ya. Iya, Pak. Dibaca bener-bener yang nakal itu siapa? Wong yang nakal iso satu kok. Yang nakal kan satu. Iya, Pak. Ya iya. Kok kamu bilang kalau ini kalau pernyataannya begini kan satu terkesan nggak nakal tuh. Padahal sumber kenakalannya itu satu. Nah itu tolong dibaca betul-betul itu novelnya. Oke. Vina ini sekarang ada di mana? Di rumah, Di mana? Di Banjarmasin atau di mana? di Banjarmasin. Oh iya. Minggu ini Eka Kurniawan mau ke Banjarmasin. Kamu bisa ketemuan tuh. Ya. Iya, Pak. Minggu ini di Poltekkes Banjarmasin. Hari Sabtu. Jadi kalau kamu mau ketemu sama Eka Kurniawan, bisa diskusi soal novel ini. Di sana ya. Ini tolong diperiksa lagi. Kemudian,
Nah, ini agak ini Alvina ya, agak meloncat ya. Oke, di bagian atasnya sudah bagus. Nah, pas kamu memulai paragraf ini dengan memulai dengan kata gaya bahasa, ini kamu agak meloncat. Mestinya dari sini mulainya, gitu loh. Dalam anjing mengeong, kucing menggonggong, penggunaan metafora menjadi elemen utama. Ini menjadi elemen utama. Berarti ini kan udah ketemu nih gaya bahasanya, ya kan? Ini dari mana pernyataan ini? Pernyataan ini kamu dapatkan dari mana? Dari pendapat orang atau bagaimana? Gimana, Alvina? Saya mengikuti dari artikel-artikel yang saya baca, Pak. Artikel yang dibaca. Berarti kan ini kamu dapat pernyataan ini dari artikel kan? Ya, oke nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau kamu ngambil dari artikel, ini dari artikelnya siapa? Diberi notasi dong. Ya, sumbernya. Kalau dikatakan bahwa penggunaan metafora ironi menjadi elemen utama, itu di mana kamu dapatkan kata siapa di mana ini dikatakan? Siapa yang mengatakannya? Di mana dia mengatakannya? Apakah di Pak, dalam itu dia sudah mendetail membicarakan itu? Kalau belum, kan ini jalan masuk bahwa oh berarti sudah ada orang mengatakan itu tetapi tidak dalam bentuk penelitian atau hanya dalam pembacaan sekilas. Nah, penelitian ini ingin jauh masuk lebih dalam pada persoalan bagaimana metafor, ironi, dan simbolisme digunakan di dalam ini, kan begitu. Ini jalan masuknya, gitu. Tuh, ya. Dengan demikian, nah baru ini dibalik. Gaya bahasa memiliki peran penting. Nah, maksudnya tanggapan orang terhadap anjing menggonggong ini, yang pendapat ini, itu menunjukkan bahwa gaya bahasa merupakan elemen penting dari itu. Nah, ini dibalik posisinya supaya aliran idenya itu bagus gitu ya. Nah, oke, sampai di sini oke, bagus. Nah, tolong kalau kamu menggunakan kata seperti itu hati-hati. Kamu pembimbing doanya siapa? Ibu Dewi. Oke, nanti tolong ya. Seperti ini, penggunaan seperti. Jangan asal penggunaan seperti coba kalau kamu baca pernyataan ini. Sementara itu penelitian statistika dalam karya Elawan baru ditemukan dalam kajian cerpennya. Baru ditemukan dalam kajian cerpennya kok seperti. Kalau seperti kan berarti ada yang lain kan. Kalau kamu yakin hanya pada di sini ya nggak usah pakai seperti. Karena hanya satu gitu loh. Tapi kalau banyak, seperti itu mengesankan bahwa kajian stilistika pada karyanya Eka itu banyak. Ada cerpennya kan. Padahal kamu juga nggak tahu, makanya jangan seperti gitu. Oke ya, penelitian statistika pastikan bahwa ini hanya satu gitu loh. Ya. Oke. Kemudian ini cerpen. Cerpen kutukan dapur ingat ya. Coba bisa nggak menemukan apa kesalahannya di sini Alvina? Di atas Alvina menulis judul cerpen, tegak diapit dengan tanda dua petik, ya dengan tanda petik kan? Hmm, Ya. Tapi di bawah cerpennya dimiringkan. Iya, maksudnya ya. gimana? Maksudnya gimana ini? Ini gini, ini kah? Atau bagaimana ini? Kajian stilistika pada cerpen. Harusnya juga pakai Hmm. tanda petik. Iya, harusnya kan tegak sama konsisten. Yang dimiringkan itu judul buku, judul novel ya, bukan judul cerpen. Oke? Nah ini, tolong yang penulisan-penulisan seperti ini diperbaiki ya. Oke, oke, ini sudah oke sampai sampai di sini. Nah ini, penelitian ini berfokus pada analisis stilistika, bukan di sini ini tempatnya. Ya kan? Nah, di sini nih. Penelitian ini berfokus pada statistika. Stilistika, stilistika dalam karya sastra mencakup diksi, kalimat, dan seterusnya. Nah, bukan di sini ini. Ini bisa kamu ulah
olah lagi menjadi kepenegasan istilah. Apa yang disebut dengan stilistika di dalam penelitianmu ini? Ya, yang dimaksud dengan stilistika, cakupan stilistika dalam penelitian ini adalah ini. Kamu bisa letakkan di bagian penegasan istilah. Kemudian ini juga pendekatan stilistika ini. Ya, penelitian stilistika ini bertujuan lah. Ini kan sudah ada tujuan di sini. Ini kan tujuan penelitiannya di sini. Kok kamu tulis di sini? Gitu ya. Jangan mengaburkan loh ya. Jangan mengaburkan yang di sini. Yang di sini ini di tujuan penelitian dikaburkan dengan pernyataan ini. Ya kan? Pak. Iya, Pak. Ini kan kabur jadi. Nah, ini tujuannya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kan gitu pikiran orang. Padahal tujuan penelitian itu adalah di sini letaknya. Merespon masalah penelitiannya. Nah, kemudian rumusan masalahnya gimana? Nah, ini kan masih abstrak ini. Di atas kamu sudah menyebutkan itu cakupan gaya bahasa itu apa, ya. Nah, di sini coba kamu bandingkan sini. Kalau ini menjadi bagian yang penting, kalau di sini nih, ini menjadi bagian yang penting, misalnya soal tadi, soal metafor, soal mana tadi? Di sini kan, soal penggunaan metafor, ironi, dan simbolisme. Kalau kamu mau fokus ke sini misalnya, kamu harus putuskan mau ke sini kah, atau mau yang ke Goris Kerap kah? Kalau saran saya, sebaiknya kamu jangan ke keraf-kerafan dulu, ya. Siapa tahu jangan-jangan malah pakai keraf kamu kesulitan. Karena yang diteliti adalah novel, ya kan? Nah, nanti dilihat dulu di Eka itu yang dominan yang mana. Kalau sudah ada pembaca, mendingan kamu menelusuri ini. Jadi bagaimana sih penggunaan metafor, bagaimana penggunaan ironi, dan bagaimana penggunaan simbolisme di dalam novelnya Eka. Fokus ketiga hal ini, kamu jadikan apa rumusan masalah. Paham ya? Jadi kamu ingin menelusuri lebih dalam apa sih kok orang mengatakan bahwa tapi sebetulnya bagaimana itu digunakan simbolismenya. Nah, ini masukkan ke sini jadi tiga. Ini yang dua ini nggak perlu. Mengidentifikasi jenis buat apa? Orang sudah melakukan identifikasi itu, cuma orang belum menjelaskan bagaimana sebetulnya persoalan itu. Duduk persoalan mungkin pembaca umum hanya sepintas-sepintas saja membaca karyanya Eka. Tapi penelitianmu adalah ingin menelusuri lebih dalam bagaimana tiga misalnya tiga gaya bahasa itu digunakan di karyanya Eka, paham ya, Alvina ya? Jadi fokus Ya, ketiga saja. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan tiga itu saja. Pertama, mendeskripsikan penggunaan metafora, menggunakan penggunaan simbolisme, menggunakan penggunaan ironi, kan gitu kan? Atau jangan-jangan ada penggunaan sarkasme di situ banyak sekali. Sarkasme atau ada lagi. Jadi identifikasi dulu datanya ya. Kira-kira mana yang banyak datanya di anjing menggonggong itu apa gaya bahasanya. Gitu ya Alvina ya. Nah, itu kamu bisa nanti revisi-revisi sedikit itunya tujuan penelitiannya. Sehingga nanti misalnya, oh Eka dalam novel ini banyak menggunakan sarkasmenya. Sarkasmenya bentuknya seperti apa misalnya. Atau ironi, ironi ini seperti apa. Nah, jangan lupa nanti itu teori-teori itu harus ada di kajian pustaka. Apa itu ironi, apa itu simbolisme dalam novel, siapa saja yang sudah mengkaji simbolisme, bagaimana simbolisme itu perannya, maknanya, dan seterusnya. Itu kamu tuangkan semuanya konsep-konsep itu di bab 2. Ya, itu yang diperbaiki Alvina ya. Saya kira itu saja untuk Alvina. Yang lainnya sudah oke. Terus Alvina perbaiki itu, kemudian lanjut ke bab 2 ya. Dan bab 3 sekalian. Jadi kalau kita ketemu lagi langsung ketemu bab 2. Ingat ya, bab 2 itu tadi bicara soal stilistika Alvina ya. Pertama itu apa stilistika? Ya. Yang dimaksud dengan stilistika, apa hakikat stilistika di dalam penelitiannya Alvina ini apa? Itu yang 2.1 bicara tentang apa itu stilistika. Gitu ya, Vina. Kemudian masuk stilistika apa, kemudian masuk ke fokus kajiannya per konsep itu. Misalnya gaya bahasa yang mau dicari di tempatnya Alvina ini apa di novel ini. Misalnya apa-apa-apa, terus kemudian itu yang dijelaskan. Misalnya tadi metafor, apa itu metafora? ya, Gitu Pak. ya. Siapa saja yang sudah mengkaji metafora dalam 3 tahun terakhir misalnya kan?
Itu dibahas ya di kajian pustaka ya. Apa yang dilihat di dalam karya, bagaimana cara melihatnya, gitu ya. Oke, Alvina, fokuskan ke situ, kedua hal itu. Apa itu stilistika, kemudian elemen-elemen stilistika apa yang akan menjadi fokus kajian Alvina. Itu yang harus ada di bab 2 ya, Alvina ya. Oke, Pak. Terima kasih. Cukup, nanti langsung kita ketemu bab 2. Kemudian, oh bab 2 aja dulu ya, supaya nggak bisa fokus ya. Mudah-mudahan Alvina bisa menyelesaikannya nggak lama ya. Bulan April bab 2 sudah selesai. Bulan ini April ya. April, Mei ya. Mei bab 3 dan 4 usahakan selesai Alvina ya. Baik, Pak. Supaya Mei bulan Juni insya Allah Alvina sudah bisa ujian ya. Gimana Alvina? Siap? Insya Allah siap, Pak. Oke.